Selamat datang di Matematika Itu Mudah dan Menyenangkan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama, menentukan jarak titik dari sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menentukan letak titik di kuadran. Yang ketiga, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0. Dan yang keempat, menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Untuk mendalami materi, kamu harus tahu, koordinat adalah bilangan yang dipakai untuk menunjukkan lokasi suatu titik di garis permukaan atau ruang. Sistem koordinat kartesius dalam dua dimensi umumnya didefinisikan sebagai dua sumbu yang saling tegak lurus. Sumbu tersebut diberi label sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X merupakan sumbu mendatar atau horizontal yang sering disebut apsis. Sumbu Y merupakan sumbu tegak atau vertikal yang sering disebut ordinat. Dan titik asal adalah titik yang terbentuk dari perpotongan sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus yang diberi nama titik 0,0. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Untuk menulis koordinat suatu titik, ada beberapa aturan tanda dari berbagai kuadran yang perlu dipahami. Kuadran 1 merupakan daerah di mana sumbu X positif dan sumbu Y positif. Kuadran 2 merupakan daerah di mana sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Kuadran 3 merupakan daerah di mana sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sedangkan kuadran 4 merupakan daerah di mana sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Jadi, perlu dicermati di mana letak titik tersebut. Ketika kita menggambar suatu titik, namun salah meletakkan sumbu X positif atau negatif dan sumbu Y positif ataupun negatifnya tertukar, maka akan mempengaruhi titik tersebut di mana berada di dalam kuadran. Cara menggambar suatu titik sangatlah mudah. Sebagai contoh, titik A 1,2. Titik A memiliki nilai X sama dengan 1, maka tarik garis putus-putus dari nilai X sama dengan 1. Titik A memiliki nilai Y sama dengan 2, maka tarik garis putus-putus dari Y sama dengan 2. Pertemuan garis putus-putus antara X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 akan membentuk suatu titik, maka titik itulah dinamakan titik 1,2. Untuk titik B, C, dan D sama langkah-langkah menggambarnya, sehingga diperoleh seperti gambar yang ditayangkan pada slide. Nah, setelah kalian menggambar titik tersebut semuanya, barulah kita dapat menentukan jarak titik A, B, C, dan D terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita ambil contoh lagi titik A 1,2. Jika dicermati, jarak titik A ke sumbu X yaitu 1, 2 langkah. Maka dapat dinyatakan bahwa titik A 1,2 memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan jika kita cermati lagi, jarak titik A terhadap sumbu Y yaitu 1 langkah. Maka dapat dinyatakan bahwa titik A 1,2 memiliki jarak 1 satuan terhadap sumbu Y. Contoh lainnya yaitu titik B memiliki 1, 2, 3 langkah ke sumbu X. Maka dapat dinyatakan bahwa titik B negatif 2,3 memiliki jarak 3 satuan terhadap sumbu X. Sedangkan titik B memiliki 1, 2 langkah ke sumbu Y. Maka dapat dinyatakan bahwa titik B negatif 2,3 memiliki jarak 2 satuan terhadap sumbu Y. Sudah paham kan sampai di sana? Jika sudah, kalian dapat menentukan jarak titik C dan titik D terhadap sumbu X maupun sumbu Y secara mandiri. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan kuadran suatu titik. Untuk lebih jelasnya, bisa cermati contoh soal berikut. Tentukan kuadran yang menempati titik A 4,3, B negatif 4,3, C negatif 3, negatif 4, D 3, negatif 4, E 6,0, F 0,2, G negatif 6,6, H negatif 4, negatif 5, dan I 6, negatif 6.
Untuk mengetahui kuadran dari titik tersebut, maka kita gambar titik-titiknya terlebih dahulu pada bidang koordinat kartesius. Nah, gambar sudah tampak seperti pada slide ini. Setelah menggambar semua titiknya, kita dapat menentukan kuadran berapa sesuai dengan definisi kuadran di awal tadi. Kita ambil contoh titik A 4,3. Titik ini terletak pada sumbu X positif dan Y positif, maka titik A terletak di kuadran pertama. Contoh lainnya, bisa dicermati titik E 6,0. Titik ini tidak dapat ditentukan kuadran berapa, karena menempel pada sumbu X, sehingga titik E tidak terletak di kuadran manapun, melainkan terletak pada sumbu X. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah, kalian bisa melanjutkan menentukan kuadran berapa letak titik-titik yang lainnya. Pembahasan selanjutnya menentukan kedudukan titik terhadap titik asal 0,0. Perhatikan gambar di samping. Tentukan kedudukan titik B terhadap titik asal. Untuk menentukan kedudukan titik B terhadap titik asal, kita lihat langkah dari 0,0 menuju titik B. Nah, dari 0,0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Jadi, kita dapat nyatakan selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas. Sehingga kedudukan titik B terhadap titik asal yaitu dari 0,0 bergerak 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Karena ke kiri menyimbolkan negatif dan ke atas menyimbolkan positif, maka titik B kita sebut dengan negatif 6,5. Yang dimana kedudukan titiknya bergerak 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke atas. Baik, pembahasan terakhir menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Perhatikan gambar di samping. Tentukan kedudukan titik B terhadap titik A. Karena yang ditanya adalah kedudukan B terhadap A, berarti kita melangkah dari A menuju B. Dari titik A menuju titik B itu melangkah 12 satuan ke sebelah kiri. Kemudian 1 satuan ke atas. Sehingga mengakibatkan kedudukan titik B terhadap titik A yaitu ke kiri 12 satuan, berarti ke kiri tandanya negatif, maka negatif 12,1.